Ya, kali ini kita akan membahas mengenai notasi Dirac. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai postulat mekanika kuantum, di mana postulat pertamanya keadaan dari sistem kuantum dideskripsikan atau direpresentasikan oleh fungsi gelombang. Nah, untuk merepresentasikan keadaan ini dapat digunakan notasi Dirac, di mana notasi Dirac itu dia adalah notasi yang merepresentasikan keadaan dari sistem kuantum. Sebuah keadaan dari sistem kuantum direpresentasikan oleh ket. Jadi ket besi ini dia adalah besi dikurung dalam garis lurus dan kayak lebih dari ini. Ini bacanya ket. Nah, ketika dianalisis, ket ini dia memiliki sifat vektor, yang mana jika misalkan ket besi 1 dan ket besi 2, yaitu dua keadaan kuantum yang berbeda dari suatu sistem, maka ket V yang merupakan kombinasi linier antara ket besi 1 dan ket besi 2 itu juga keadaan yang mungkin dari sistem. Nah, hubungan ini kan dia adalah sifat dari vektor. Sehingga kita bisa menganggap bahwa jumlah dari ket yang bebas linier dapat digunakan untuk membangun ket lain. Yang mana jumlah dari ket yang bebas linier ini dia menunjukkan dimensi dari ruang vektor itu sendiri. Karena ket ini dia memiliki sifat vektor. Ruang vektor dari ket biasanya tak berhingga, yang disebut sebagai ruang ket. Yang mana seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa ruang vektor yang tak berhingga itu dia berkaitan dengan ruang Hilbert. Dan demikian keadaan fisik dapat dideskripsikan oleh ket yang merupakan vektor pada ruang Hilbert. Nah, sekarang kita akan membahas ruang keadaan konjugat atau bra, di mana bra ini dia dikatakan dual dari ket. Kalau ket tadi kan gini, kalau bra itu kebalikannya, karena dia adalah dualnya. Untuk setiap ket besi, dia terdapat sebuah bra, yaitu bra besi yang unik, dan sebaliknya. Jadi satu ket besi dia akan memiliki dualnya bra besi itu sendiri, di mana hubungan antara bra dan ket itu dia adalah bra besi itu sama dengan ket besi Hermitian konjugat, dan hasil kali dalam dari braket dinotasikan dalam braket. Jadi braket atau hasil kali dalam besi dengan V itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga V konjugat besi dx. Itu kalau satu dimensi. Kalau tiga dimensi berarti dv. Nah, dengan demikian untuk basis vektor yang saling bebas linier, braket atau hasil kali dalam besi J dan besi I itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga besi I konjugat besi J dx itu sama dengan delta IJ, yang mana basis atau basis yang bebas linier ini dia bersifat ternormalisasi. Apabila braket besi I itu sama dengan C, maka normalisasi vektornya itu dia adalah ket besi yang ternormalisasi itu sama dengan ket besi awal dibagi dengan besarnya. Jadi ini tuh tidak lain dia adalah modulus kuadrat dari vektor itu. Yang mana dia memenuhi sifat dari hasil kali dalam, yaitu braket V besi konjugat itu sama dengan braket besi V konjugat. Kita bisa membuktikannya kalau kita mengkonjugatkan braket ini, maka yang ini dia konjugatnya hilang, yang ini menjadi konjugat. Dan juga braket V AV ditambah B besi itu sama dengan A braket A besi ditambah B braket V besi. Ini harusnya besi ya ini. Nah, ini dia adalah sifat hasil kali dalam untuk vektor. Ketika operator bekerja ke sebuah keadaan, maka dia akan menghasilkan sebuah keadaan baru. Ketika operator bekerja pada sebuah ket, maka akan menghasilkan ket baru. Jadi kita gunakan analogi seperti yang kita dapatkan pada mekanika gelombang sebelumnya, di mana operator A ketika bekerja pada ket besi itu menjadi ket A besi.
di mana hasil kali dalam braket V A besi itu sama dengan V A ket besi sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga V konjugat A besi dx. Nah, dengan demikian kita bisa merumuskan nilai ekspektasi dari operator, yaitu nilai ekspektasi A sama dengan bra besi A ket besi. Jadi kita dapatkan nilai ekspektasi dengan mengganti besi di sini. V di sini menjadi besi. Jadi kita akan merumuskan nilai ekspektasi. Nah, Hermitian konjugat dari operator A, yaitu A Degger, itu dapat didapatkan dari relasi Hermitian konjugat, yaitu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga AV konjugat besi dx itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga V A Degger besi dx. Nah, dengan hubungan sifat sebelumnya yang kita bahas, kita akan mendapatkan braket AV besi sama dengan V A Degger ket besi. Nah, dengan konjugatnya, kalau kita konjugatkan, maka kita akan mendapatkan V A Degger ket besi konjugat itu sama dengan braket AV besi konjugat sama dengan besi A ket V. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan ekspansi. Setiap sembarang ket besi dapat diekspansikan dalam keadaan eigen yang ortonormal atau basis yang saling bebas linear tadi. Jadi, ket besi itu dapat dinyatakan dalam jumlahan Cn ket n, di mana ket n itu dia adalah basis bebas linear yang ortonormal. Nah, di mana karena dia bersifat ortonormal, hasil kali dalam Mn itu sama dengan delta Kronecker. Dan kita bisa gunakan, kita kalikan dengan ket bra M di kedua sisi, kita akan dapatkan Cn itu sama dengan hasil kali dalam antara N dan besi. Dengan demikian, yang sebelumnya kita memiliki hubungan seperti ini, kita substitusikan Cn-nya, yaitu kita akan dapatkan ket besi sama dengan sigma N, ket N, bra N, ket besi. Nah, karena di sini ada besi, di sini juga ada besi, maka kita memiliki hubungan bahwa sigma N, ket N, bra N itu dia adalah identitas. Operator I itu adalah operator identitas. Dan ketika bekerja pada suatu keadaan, maka keadaan itu tidak berubah. Jadi, I bekerja pada ket besi ya tetap ket besi. Nah, hubungan ini disebut sebagai aturan kelengkapan. Jadi, jumlahan dari ket bra ini yang sama dengan identitas ini disebut sebagai aturan kelengkapan. Ini syaratnya bahwa ket ini dia bersifat ortonormal, dia adalah basis ortonormalnya. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sifat ortogonalitas ket eigen dari nilai eigen yang berbeda. Jadi kita sebelumnya telah merumuskan seperti perumusan hasil kali dalam, nilai ekspektasi, dan lain-lain dalam notasi Dirac yang semuanya sama persis ketika kita rumuskan dengan perumusan gelombang. Nah, sekarang kita akan meninjau ortogonalitas ket eigen dari nilai eigen yang berbeda dengan ortogonalitas dengan notasi Dirac. Sekarang kita memiliki persamaan nilai eigen, misalkan H, operator H bekerja pada ket M, itu sama dengan M, ket M. Dan juga H ketika bekerja pada ket N, itu sama dengan N, ket N, di mana M dan N itu dia adalah nilai eigen dari H dengan vektor eigennya ket M dan ket N. Sifat Hermitian dari operator H itu dia mengharuskan nilai eigen M dan N itu real. Di mana kita tinjau hasil kali dalam, yaitu bra N H ket M itu sama dengan M hasil kali dalam NM, dan juga bra M H ket N itu N hasil kali dalam
Mn, karena H get M itu dia adalah M dan H get N itu dia adalah N. Nah, kita tinjau bra M H get N konjugat itu dia adalah braket HN M. Jadi dia adalah perumusan Hermitian konjugat dari operator yang kita definisikan dengan notasi Dirac seperti sebelumnya, di mana di sini H ketika bekerja pada ket N itu dia adalah N ket N, kemudian di Hermitian konjugat kan berarti menjadi N konjugat ket N ini dia menjadi bra dan bra M ini dia menjadi ket. Jadi hasil kali dalam NM, di mana karena N itu dia adalah sebuah skalar bukan vektor, maka Hermitian konjugat itu sama dengan konjugatnya. Nah, dan dengan definisi Hermitian konjugat, bra HNM itu tidak lain, dia adalah bra N H dagger ket M, di mana operator Hermitian itu didefinisikan H dagger-nya itu sama dengan H. Dengan demikian, H dagger di sini sama dengan H, di mana H ketika bekerja pada ket M itu dia adalah M ket M. Nah, karena ini itu harus sama, sehingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Ketika kita pindahkan ke sisi kiri, kita akan dapatkan M minus N konjugat, hasil kali dalam NM itu sama dengan 0. Nah, karena nilai eigen M dan N ini berbeda, maka suku di dalam kurung ini dia tidak 0. Dengan demikian, hasil kali dalam NM itu harus sama dengan 0. Artinya, kedua keadaan ini ortogonal. Apabila M-nya sama dengan N, maka hasil kali dalam NN ini kan nggak 0 nantinya kalau M-nya sama dengan N. Jadi, N itu kan sama dengan 1. Dengan demikian, suku yang di dalam kurung yang harus 0, sehingga N-nya itu sama dengan N konjugat. Dengan demikian, nilai eigen dari operator Hermitian itu pasti bersifat real. Nah, ini perumusannya sama seperti dalam mekanika global yang telah kita bahas sebelumnya. Dengan demikian, kita bisa menggunakan notasi Dirac ini, karena notasi Dirac ini bisa digunakan karena sesuai dengan perumusan gelombang gitu. Jadi kita bisa mempermudah perumusan mekanika kuantum dengan notasi Dirac. Sekarang kita akan membahas makna fisis dari hasil kali dalam. Pada ruang Euklidean, hasil kali dalam dua vektor A dan B itu dia menunjukkan proyeksi vektor B ke vektor A. Dimana misalkan di sini ada vektor A dan vektor B. A dot B itu dia adalah A cos B, yaitu besar A yang diproyeksikan terhadap vektor B di sini dikalikan dengan besar B. Hasil kali dalam keadaan V besi itu dapat dipandang sebagai proyeksi keadaan ket besi ke keadaan ket V. Dan dengan sifat normalisasi dengan interpretasi Born yang menyatakan bahwa hasil kali dalam braket besi-besi sama dengan 1 yang menunjukkan probabilitas menemukan partikel, maka hasil kali dalam V besi itu dia menunjukkan amplitudo probabilitas pengukuran keadaan ket besi untuk mendapatkan keadaan ket V. Jadi misalkan hasil kali dalam V besi itu sama dengan C, maka C kuadrat itu dia adalah probabilitas pengukuran keadaan ket besi untuk mendapatkan keadaan ket V, di mana C-nya itu adalah amplitudo probabilitasnya. Sekarang kita tinjau hubungan ekspansi bahwa ket besi itu sama dengan sigma NCN ket N. Nah, probabilitas menemukan partikel dengan keadaan ket N itu dia diberikan oleh besar dari Cn kuadrat, tidak lain dia adalah hasil kali dalam besi N kuadrat dengan hubungan ini tadi. Jadi kalau kita tahu keadaan ket besi dan kita ingin menentukan berapa probabilitas menemukan keadaan misalkan keadaan tertentu ket N, itu kita hanya perlu mengkuadratkan, memodulus kuadratkan dari koefisien ekspansinya. Sekarang kita akan membahas mengenai operator proyeksi. Sebuah operator P dikatakan operator proyeksi apabila dia Hermitian dan kuadratnya sama dengan dirinya sendiri, yaitu P dagger sama dengan P dan P kuadrat sama dengan P.
operator identitas itu dia adalah contoh dari operator proyeksi. Dan operator ket besi bra besi itu juga merupakan operator proyeksi. Karena ket besi bra besi Hermitian konjugat itu sama dengan ket besi bra besi. Jadi kalau di Hermitian konjugat kan yang ini menjadi bra tapi di sebelah kiri, dan ini menjadi ket ini menjadi bra di sebelah kanan, dan ini menjadi ket di sebelah kiri. Ya, kita akan dapatkan sama dengan dirinya sendiri. Dan juga kuadratnya, ket besi bra besi kuadrat itu sama dengan ket besi bra besi, ket besi bra besi, atau ket besi hasil kali dalam besi besi bra besi. Tidak lain dia adalah ket besi bra besi. Perkalian dua operator proyeksi yang komut juga merupakan operator proyeksi. Karena P1, P2 Hermitian konjugat itu sama dengan P2, P1, P2 Hermitian konjugat, P1 Hermitian konjugat. Sama dengan P2, P1 sama dengan P1, P2. Nah, demikian juga P1 kali P2 kuadrat itu sama dengan P1, P2, P1, P2 sama dengan P1 kuadrat, P2 kuadrat sama dengan P1, P2. Kemudian, jumlah dari dua operator proyeksi biasanya bukan operator proyeksi. Dua operator proyeksi dikatakan ortogonal apabila perkalian keduanya itu sama dengan 0. Jadi misalkan P1 kalikan P2 akan sama dengan 0, itu dikatakan ortogonal. Jumlah operator proyeksi P1, P2, P3, dan seterusnya akan berupa operator proyeksi juga apabila setiap operator proyeksi ortogonal satu sama lain. Sekarang kita tinjau ekspansi ket besi sama dengan sigma n, ket n hasil kali dalam n besi. Di mana kita memiliki operator proyeksi yaitu Pn itu sama dengan ket n bra n. Nah, dengan sifat perkalian operator proyeksi yaitu Pm kalikan Pn itu sama dengan ket M hasil kali dalam Mn bra N sama dengan delta Mn, karena ini dia adalah delta Mn, ket M bra N. Nah, ini kan menjadi N. Untuk agar delta Mn-nya ini tidak sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan sama dengan Pn. Operator proyeksi Pn itu dia memiliki makna ketika bekerja pada keadaan sembarang ket besi, maka keadaan tersebut akan terproyeksi ke keadaan ket n dengan amplitudo probabilitas hasil kali dalam n besi. Jadi kita lihat di sini bahwa ket n itu dia adalah sebenarnya ini operator proyeksi, jumlahan dari semua operator proyeksi ket n. Nah, tapi kita bisa meninjau bahwa operator proyeksi ketika bekerja pada ket besi ini dia tidak lain, dia memproyeksikan keadaan besi ini ke keadaan n. Jadi yang ini sama dengan sigma n besi ket n. Jadi kan dia memproyeksikan keadaan besi ini ke keadaan n dengan amplitudo probabilitasnya hasil kali dalam n besi. Untuk mencari nilai energi tertentu, yaitu En dari suatu sistem dengan probabilitas tertentu, pengukuran harus dilakukan dengan mengubah keadaan sistem ket besi yang berisi koleksi dari semua keadaan ket n. Pengukuran energi akan menghasilkan energi rata-rata atau energi ekspektasi. Jadi, misalkan H, kita mencari nilai ekspektasi dari H Hamiltonian, yaitu bra besi, H ket besi. Dan tidak lain dia adalah sigma modulus kuadrat dari n besi dikalikan dengan En. Nah, ini dapat dari mana? Kita tahu bahwa H bekerja pada ket besi itu sama dengan H bekerja pada sigma n Cn ket n. H ketika bekerja pada ket n itu menjadi En. Jadi ini menjadi sigma n Cn En ket n. Nah, kemudian yang ini
kebalikannya kan, berarti ini bra besi itu sama dengan sigma n Cn konjugat karena dia berbentuk bra. Ini bra n. Nah, gitu. Jadi ini nanti kalau ketemu ini kan bernilai 1 dan Cn ketemu Cn konjugat itu menjadi modulus kuadrat. En-nya tetap cuma ada di yang H bekerja pada ket ini. Jadi kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Atau kita tulis dalam Hermitian konjugatnya itu sama dengan H sigma n hasil kali dalam besi n, En hasil kali dalam n besi. Ini kan sama dengan hasil kali dalam besi n konjugat. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan bahwa H itu dia adalah jumlahan dari En kalikan operator proyeksi. Karena di sini bra besi sama ket besinya itu sama dengan operator di sini, sehingga kita bisa merumuskan H-nya itu sama dengan N bra N En. Nah, ini tidak lain dia adalah operator proyeksi. Gitu.